Bikin video dokumentasi kado khusus HUT ke-40 PPM. PPM Kabupaten Demak mendukung PPM Pusat yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Salam sehat dan waras. Sehat waras lahir dan batin. Sehat waras akal dan hati. Selamat datang kembali di channel Subrio Sakit. Terima kasih kepada para pemirsa subscriber setia channel Subrio Sakit. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu terkait dengan peringatan hari ulang tahun ke-40 Pemuda Pancamarga atau PPM. Jadi saudaraku, di video kali ini saya Suprio bin Sakit bin Ahmad, pengurus harian Pemuda Pancamarga Kabupaten Demak sebagai sekretaris 2, akan membahas tentang peringatan hari ulang tahun ke-40 Pemuda Pancamarga. Tetapi fokusnya akan kita awali dari logo ini ya. Saya punya naluri nyusgirih yang cukup liar. Naluri nyusgirih itu adalah naluri setiap individu, setiap orang untuk mencari tahu segala sesuatu. Ini di logo ini, Dirgahayu ke-40 22 Januari 1981, 22 Januari 2021. PPM Pemuda Pancamarga, SK Kemenkumham RI. Bersama kita tangguh dan solid. Saudaraku, yang akan menjadi fokus pembahasan kita awali dari ini, SK Kemenkumham RI. Kenapa ini kok ditulis, dicantumkan? Kenapa? Ini mohon maaf, naluri nyusgirik saya memang liar, suka mempertanyakan sesuatu yang mungkin orang lain memandangnya gak bermakna, tapi saya orangnya tukang mimpi. Jadi melihat sesuatu ini bisa dijadikan dasar mencari informasi, mencari pengetahuan yang lebih terang benderang. Baiklah saudaraku, mari kita segera lakukan telaah dokumen. Yang pertama, ini ada buku C, berkas kopian buku C, kiriman dari pusat. Buku C itu memuat dokumen tentang keberadaan Pemuda Pancamarga sebagai organisasi kemasyarakatan. Ayo kita lihat apa isinya. Dokumen pertama dari Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia berupa surat keputusan nomor skep 45 /MBLV Romawi 5 12 1986 tentang kedudukan Organisasi Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia disingkat PVRI dan Pemuda Pancamarga disingkat PPM. Ini tertanggal 26 Desember 1986. Inti dari isi surat keputusan ini adalah bahwa menetapkan surat keputusan tentang kedudukan Organisasi Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia dalam kurung PVRI dan Pemuda Pancamarga dalam kurung PPM. Ini pertama, mengubah kedudukan Organisasi Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia dalam kurung PVRI dan Pemuda Pancamarga dalam kurung PPM yang semula sebagai anak organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia
menjadi organisasi kemasyarakatan yang mandiri. Nah, ini penting, kunci pertama. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor Skep 45 MBLV Romawi 5 12 1986, ini kedudukan antara organisasi LVRI dan PPM sudah mandiri. Demikian pun kedudukan Organisasi Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PVRI) dengan LVRI juga sudah mandiri. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1986. Ini pimpinan pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Ketua Umum, tanda tangan Ahmad Tahir, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Tembusan sebagai laporan dikirim nomor 1 yang terhormat Bapak Presiden RI, nomor 2 yang terhormat Bapak Mendagri, nomor 3 yang terhormat Bapak Menhankam, nomor 4 yang terhormat Bapak Pangap, nomor 5 Arsip. Jadi inilah dokumen pertama dari buku C yang menjadikan titik awal hubungan antara LVRI dan PPM, juga LVRI dan PVRI, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Ini sudah ditetapkan, diputuskan untuk masing-masing menjadi organisasi yang mandiri. Tidak lagi PPM menjadi anak organisasi dari LVRI, demikian pun PVRI, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia, juga tidak lagi anak organisasi dari LVRI. Demikian adanya. Saudaraku, mari kita telaah dokumen berikutnya, yaitu dokumen yang dikeluarkan dengan kop surat Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia Pemuda Pancamarga. Nomor surat 021-MBPPM Romawi 1-87. Dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Januari 1987. Lampirannya 3 eksemplar. Halnya pemberitahuan ruang lingkup keberadaan Pemuda Pancamarga. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Dengan hormat, memperhatikan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986. Dengan ini kami menyampaikan dengan hormat kepada Bapak bahwa ruang lingkup keberadaan Pemuda Pancamarga sebagai berikut. 1. Pemuda Pancamarga adalah anak organisasi Legiun Veteran RI yang dibentuk oleh para putra-putri veteran RI secara sadar dan sukarela atas dasar kesamaan kegiatan dan fungsinya untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Pemuda Pancamarga yang merupakan satu-satunya organisasi wadah berhimpun bagi para putra-putri veteran RI dibentuk dalam Musyawarah Kerja Nasional Paripurna yang diadakan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1981 dengan mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, dan pengurus pimpinan pusat sementara Pemuda Pancamarga. 3. Keberadaan Pemuda Pancamarga sebagai anak organisasi LVRI diwujudkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Legiun Veteran Republik Indonesia yang disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1980
dan sebagaimana telah disempurnakan terakhir serta telah disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1984. 4. Pada tanggal 7 sampai dengan 10 November 1983, Pemuda Pancamarga mengadakan Munas ke-1 di Pandaan, Jawa Timur. Hasil Munas ke-1, Pemuda Pancamarga mengesahkan ADART dan program kerja serta memilih kepengurusan pimpinan pusat Pemuda Pancamarga periode 1983 sampai 1988. 5. Sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar bab 5 pasal 11, maka susunan organisasi Pemuda Pancamarga berbentuk piramida berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi sampai ke tingkat pusat, dan kepengurusan Pemuda Pancamarga sudah terbentuk di seluruh Indonesia kecuali Timor Timur. 6. Keputusan Rapat Kerja Nasional 3 Pemuda Pancamarga yang diadakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1986 memberikan mandat penuh kepada pimpinan pusat Pemuda Pancamarga untuk mengadakan penyempurnaan ADART yang disesuaikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dengan dikonsultasikan kepada pimpinan pusat Legiun Veteran RI untuk menjadikan Pemuda Pancamarga sebagai organisasi kemasyarakatan kepemudaan, dan hasil penyempurnaan ADART Pemuda Pancamarga tersebut dipertanggungjawabkan pada Munas kedua Pemuda Pancamarga yang akan datang. 7. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat LVRI pada tanggal 26 Desember 1986 yang tadi dokumennya kita baca pertama, memberikan keleluasaan kesempatan bagi anak organisasi LVRI Pemuda Pancamarga untuk menyesuaikan anggaran dasar anggaran rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, dan melepaskan status Pemuda Pancamarga. Ini penting, saya ulang, dan melepaskan status Pemuda Pancamarga sebagai anak organisasi dari induk organisasinya Legiun Veteran RI. Dengan demikian menjadikan organisasi Pemuda Pancamarga adalah organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang mandiri. Terlampir bersama ini kami kirimkan sebagai kutipan sebagai berikut. 1. Hasil Rapat Kerja Nasional 3 Pemuda Pancamarga yang diadakan di Jakarta tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1986. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Pancamarga yang telah disempurnakan. 3. Susunan pengurus pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga periode 1983 sampai 1988. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan petunjuk lebih lanjut dari Bapak Menteri. Hormat kami, Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga, Ketua Umum, tanda tangan Yusuf Faisal, stempel. Stempelnya masih Legiun Veteran RI, DP2 Pusat Pemuda Pancamarga. Jadi stempelnya masih satu LVRI dan PPM. Jadi inti surat dari Markas Besar Legiun Veteran Republik Indonesia Pemuda Pancamarga nomor 021 /MB/PPM Romawi 1 /87 tertanggal 12 Januari 1987, hal pemberitahuan ruang lingkup keberadaan Pemuda Pancamarga yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ini intinya adalah menguatkan surat keputusan pimpinan pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang nomor skep 45 /MPLV Romawi 5 /12 1986 tertanggal 26 Desember 1986 bahwa semula PPM merupakan anak organisasi dari LVRI dengan skep tersebut tertanggal 26 Desember 1986
PPM dan PIVRI. PIVRI itu Organisasi Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia, itu mandiri, terpisah dari organisasi induknya yaitu LVRI. Jadi istri dan anak sudah dipersilahkan mandiri oleh LVRI sejak tanggal 26 Desember 1986 dan surat nomor 021 garis miring MB PPM garis miring Romawi 1 garis miring 87 tanggal 12 Januari 1987 ini merupakan pemberitahuan halnya kepada Menteri Dalam Negeri. Demikian kita ikuti, kita lihat, kita telaah dokumen selanjutnya. Ya, berikut ini barangkali ini dokumen buku C yang terakhir yang sudah bisa menunjukkan kedudukan keberadaan Pemuda Pancamarga sebagai organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang terang benderang ya. Ini ada surat keputusan nomor skep strip 05 garis miring MBPPM garis miring Romawi 1 garis miring 1987 tertanggal 22 Januari 1987. Ini berarti pas hari ulang tahun PPM ya. Tentang perubahan atas keputusan Musyawarah Kerja Nasional pertama Pemuda Pancamarga strip LVRI nomor KPTS strip 04 garis miring MKN strip PPM garis miring Romawi 11 garis miring 83 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Pancamarga strip LVRI. Inti surat keputusan ini adalah dengan persetujuan pimpinan pusat Legiun Veteran Republik Indonesia memutuskan menetapkan keputusan tentang perubahan atas keputusan Musyawarah Kerja Nasional pertama Pemuda Pancamarga nomor KPTS strip 04 garis miring MKN strip PPM garis miring Romawi 11 garis miring 1983 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Pancamarga. Pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Pancamarga LVRI hasil Musyawarah Kerja Nasional pertama Pemuda Pancamarga diubah dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemuda Pancamarga yang baru sebagaimana termaktub dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan Musyawarah Kerja Nasional pertama Pemuda Pancamarga LVRI nomor KPTS 04 garis miring MKN PPM garis miring Romawi 11 garis miring 1983 tentang ADART berikut lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional kedua Pemuda Pancamarga. Keempat, agar setiap anggota Pemuda Pancamarga mengetahui, mengedarkan keputusan ini berikut lampirannya kepada semua tingkatan organisasi PPM dan Legiun Veteran Republik Indonesia di pusat dan di daerah. Ini surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1987. Pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga Ketua Umum tanda tangan Yusuf Faisal. Menyetujui Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Ketua Umum tanda tangan Ahmad Tahir, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Nah, ini terang benderang bahwa sejak tanggal 22 Januari 1987 itu PPM memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Demikian pun LVRI juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Kedua organisasi itu masing-masing telah mandiri, yang sebelumnya PPM merupakan anak organisasi LVRI. Sejak adanya dokumen-dokumen tadi, maka terang benderang sejak itu PPM mandiri.
Hubungan dengan LVRI adalah historis. Kemudian secara organisatoris, secara struktural antara LVRI dengan PPM adalah hubungan yang harmonis sebagai orang tua dan anak, tapi masing-masing memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri. Oke, kita ngulik perkembangan berita selanjutnya. Nampaknya ada mengapa terjadi Munas, kemudian ada Munaslup, kemudian ada gugat-menggugat. Siapa penggugat dan siapa tergugat, bagaimana keputusan pengadilan tentang gugat-menggugat itu, dan kita pada akhirnya secara terang benderang dengan kemakrifatan ilmu pengetahuan atas dasar telaah dokumen yang sah tadi, kita bisa menetapkan sikap dukung PPM yang sah. Baik, dari yang saya paparkan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi saudara-saudaraku pengurus pemuda Pancamarga di tingkat daerah, baik markas daerah maupun markas cabang di provinsi maupun di kabupaten ataupun di bawahnya selanjutnya, supaya segera dibenahi organisasinya. Misalnya pasca Munas ke-10 BPM di daerah belum melakukan muscap, lakukan muscap. Pilih pengurus-pengurus yang sekiranya menurut kemakrifatan ilmu, pengetahuan dan pengamatan sikap itu orang-orang yang bisa dipercaya mengemban amanat. Jauh dari ambisi pribadi, jauh dari pakaian kebesaran Tuhan, yaitu 3 rasa. Rasa aku, rasa ingin puji, rasa suci sumuji. Setelah dibentuk kepengurusan yang sah, dalam kegiatan apapun, apalagi dalam muscap atau muscam, musyawarah kecamatan, jangan lupa didokumentasi, disimpan arsip, baik yang tertulis, foto maupun video kegiatan. Itu akan menjadi penting nanti. Pada suatu saat nanti mungkin ada pihak-pihak yang ingin mengacau balau, mengacak-acak organisasi kita yang sama-sama kita cinta ini, yaitu Pemuda Pancamarga. Segera lakukan validasi organisasi. Saudaraku, seperti mungkin ya di daerah-daerah lain ada akses ya akibat sampingan dampak dari adanya masalah di pusat tentang kepengurusan Pemuda Pancamarga. Ini terus terang harus saya sampaikan, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tetapi saya wajib menyampaikan informasi ini secara real, secara apa adanya. Silahkan nanti saudara-saudaraku memikirkannya sendiri. Saya punya keyakinan logika manusia, sekali lagi logika manusia akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Logika manusia akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Itulah bagian dari kemahakuasaan Allah, kemahaadilan Allah. Allah Maha Adil.